Kali ini saya Karisma Pati Laksono ingin menceritakan kisah dari seorang narasumber kami yang saat ini beliau menjadi juru kunci di Alas Ketonggo. Di sini Bu Aminah merasakan keanehan karena jalan yang biasanya ini penuh bebatuan, pada saat itu sepeda motor ketika melewati jalan bebatuan ini terasa sangat ringan. Ketika bertemu, Pak Lurah ini memakai jas safari berwarna hitam dengan sangat wajah yang tampan dan sangat gagah walaupun usianya sudah umur. Dan tiba-tiba di situ apa yang dia tadi lihat, rumah mewah seperti keraton dan ditutupi oleh dinding yang sangat megah, dan di situ ada gerbang, ternyata sudah tidak ada. Di situ Bu Aminah hanya melihat pohon yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita bertemu lagi di acara Ruang Malam Cerita Misteri. Kali ini saya Karisma Pati Laksono ingin menceritakan kisah dari seorang narasumber kami yang saat ini beliau menjadi juru kunci di Alas Ketonggo, tepatnya di Srikati. Sore itu sambil melinting rokok dan minum secangkir kopi, beliau mengatakan bahwa banyak kejadian mistis, kejadian ganjil, kejadian aneh di Alas Ketonggo. Salah satunya yang dialami oleh seorang warga Paron Ngawi yang kita sebut bernama Ibu Aminah. Tetapi sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada teman-teman yang sejauh ini telah mendukung channel kami, dan semoga amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa yang belum mensubscribe, like, dan komen untuk segera mensubscribe, like, dan komen channel kami, sehingga kami lebih bersemangat lagi dan membuat konten-konten menjadi lebih baik lagi. Sore itu Ibu Aminah ketika dia membuka warungnya pukul 5 sore, Ibu Aminah kedatangan 2 orang, laki-laki dan perempuan, suami istri. Juru kunci ini menceritakan juga bahwa Ibu Aminah ini memang dia membuka warung pada pagi hari, menjual nasi pecel dan jajanan ala kadarnya, minuman dan kopi, mulai jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Tetapi sore harinya dia membuka warungnya lagi jam 5 sore sampai jam 10 malam. Tetapi ada pekerjaan lain ketika hajatan ramai, Ibu Aminah juga menjadi juru masak di desanya. Selalu ada job untuk dia ketika hajatan ada. Waktu itu memasuki bulan Suro,
ketika Ibu Aminah ini membuka warungnya dan dia menunggu pembeli, Ibu Aminah kedatangan sosok suami istri yang menaiki sepeda motor, dan dia menanyakan kepada Ibu Aminah bahwa nuwun napa niki alamate Ibu Aminah, dan Ibu Aminah berkata bahwa nggih bener niki dalem kula, niki warung kula. Enten napa nggih? Ada apa ya? Apa ada yang bisa saya bantu? Oh iya Bu, perkenalkan saya ini warga dari Desa Kesongo di wilayah Alas Ketongko. Saya dan suami saya diutus Pak Lurah untuk mencari seorang juru masak yang bersedia kami beri job atau kami undang untuk memasak di tempat Pak Lurah pada hari Kamis, 3 hari lagi Bu, untuk acara manten putri dari Pak Lurah. Pada saat itu Ibu Aminah mengatakan kepada kedua tamunya bahwa, "Loh Bu, ini kan bulan Suro. Biasanya pada bulan Suro ini tidak ada acara hajatan, tetapi kenapa Pak Lurah kok malah mengadakan acara hajat mantu?" Akhirnya salah seorang dari tamu itu, suaminya dari ibu itu, mengatakan bahwa ini sudah menjadi keputusan Pak Lurah. Walaupun ini memasuki bulan Suro, tetapi Pak Lurah tidak bisa mengundurkan lagi acara mantu putrinya, dan itu harus dilaksanakan. Akhirnya setelah penjelasan itu, Ibu Aminah ini meminta izin dulu untuk masuk ke dalam rumahnya. Dia berbicara kepada suaminya. Akhirnya setelah beberapa lama, Ibu Aminah keluar lagi menemui tamunya lagi, dan dia mengatakan bahwa dia bersedia untuk menjadi juru masak di acara Pak Lurah. Pada saat itu kedua tamu tadi menjelaskan bahwa Ibu Aminah tidak perlu repot-repot. Nanti hari Kamis sekitar pukul 10 sampai setengah 11 malam ada utusan dari Pak Lurah yang menjemput Ibu Aminah, sehingga Ibu Aminah tidak perlu repot-repot lagi saat akan mendatangi acara itu untuk menjadi juru masak. Akhirnya terjadi kesepakatan. Singkat cerita, setelah hari Kamis, Ibu Aminah ini dijemput oleh seorang laki-laki menaiki sepeda motor Honda Grand. Pada saat itu laki-laki ini masuk ke halaman rumah Ibu Aminah dan dia uluk salam. "Assalamualaikum, kula nuwun. Napa niki daleme Ibu Aminah?" "Oh nggih. Loh, apakah ini masnya yang mau ngantarkan saya ke tempat Pak Lurah?" "Oh iya Bu, saya mau mengantarkan Ibu Aminah ke tempat Pak Lurah karena Pak Lurah dan Bu Lurah sudah menunggu di sana. Karena besok pagi acara hajatan akan dimulai, sehingga Ibu Aminah malam ini harus sudah mulai memasak." "Oh nggih, kalau gitu saya akan pamit dulu ke suami saya dan saya akan menyiapkan alat-alat yang saya perlukan untuk memasak." "Oh nggih, silahkan Ibu pamit ke suami Ibu, tetapi untuk alat-alat Ibu tidak usah repot-repot membawa alat-alat untuk memasak, karena di sana sudah disediakan alat-alat untuk memasak yang Ibu perlukan." Akhirnya setelah singkat cerita, Ibu Aminah ini pamit. Ibu Aminah ini langsung bonceng si laki-laki itu dan menuju ke tempat Pak Lurah. Di sini Ibu Aminah merasakan keanehan karena jalan yang biasanya ini penuh bebatuan, pada saat itu sepeda motor ketika melewati jalan bebatuan ini terasa sangat ringan, sehingga tidak merasakan ban ini tidak merasakan gangguan dari batu-batu jalan terjal tadi. Dan akhirnya setelah melewati beberapa banyak desa, sampailah Ibu Aminah ini ke Desa Kesongo
ke tempat Pak Lurah ini berada. Di sana Ibu Aminah sangat kagum dengan tempat Pak Lurah, dengan rumah Pak Lurah yang sangat megah seperti sebuah keraton dan dikelilingi oleh dinding yang sangat tinggi sekali dan tebal. Di situ ada sebuah gerbang yang terbuat dari kayu jati, dan gerbang itu dijaga oleh beberapa orang. Setelah memasuki pintu gerbang dan masuk ke halaman rumah dan meletakkan sepeda motor, mereka ini, Ibu Aminah ini diajak berjalan menuju ke pendopo tempat Pak Lurah dan Bu Lurah berada. Ketika menuju pendopo, melewati halaman yang sangat panjang dan luas, Bu Aminah ini berpapasan dengan banyak orang yang waktu itu bekerja di tempat Pak Lurah. Tetapi Ibu Aminah merasa aneh karena mereka ini tidak saling berbicara, hanya diam saja. Dan ketika berpapasan dengan Bu Aminah, mereka selalu memalingkan muka, seperti mereka tidak ingin bertatap muka dengan Ibu Aminah. Dan akhirnya Ibu Aminah bertanya kepada si pengantar tadi bahwa kok orang di sini pada diam semua ya Mas ya? Dan mereka selalu memalingkan muka. Oh, Ibu Aminah tidak perlu takut. Memang warga di sini, orang-orang di sini ketika bekerja di tempatnya Pak Lurah, mereka selalu seperti itu karena aturan Pak Lurah ketika bekerja mereka tidak boleh saling berbicara. Karena penjelasan itu akhirnya Bu Aminah ini tetap berjalan menuju tempat pendopo. Dan ketika Ibu Aminah mengatakan dia untuk segera diantarkan tempat bekerja, lelaki pengantar ini mengatakan, oh Ibu Aminah saya antarkan dulu menghadap Pak Lurah dan Bu Lurah karena beliau ingin bertemu dulu dengan Ibu Aminah. Oh kalau gitu oke ya Mas, saya akan nemui Pak Lurah dulu dengan Bu Lurah. Akhirnya mereka sampailah ke pendopo dan bertemu dengan Pak Lurah dan Bu Lurah. Ketika bertemu, Pak Lurah ini memakai jas safari berwarna hitam dengan sangat wajah yang tampan dan sangat gagah walaupun usianya sudah umur. Di sampingnya terdapat Ibu Lurah yang mendampingi Pak Lurah memakai kebaya hijau dan memakai jari yang sangat bagus sekali. Di situ lagi-lagi Bu Aminah ini merasa tertegun dan dia merasa bersyukur bisa rewang diundang ke tempat Pak Lurah yang tidak dia kenal, tetapi ternyata Pak Lurah ini sangat ramah. Ketika bertemu, Pak Lurah menyapa, selamat datang, selamat malam Bu Aminah, terima kasih sudah mau datang membantu memasak di tempat kami. Oh iya Pak Lurah, sama-sama, saya juga senang bisa membantu Pak Lurah dan Bu Lurah di acara hajatan anak Bu Lurah dari Pak Lurah. Dan Pak Lurah akhirnya berkata, Nun sewu Bu Aminah, biasanya Ibu Aminah ini perharinya diberi upah berapa untuk bekerja memasak? Dan Ibu Aminah menjawab ketika itu dia diberi upah biasanya 150.000 per hari. Gini Bu Aminah, karena Ibu Aminah ini nanti kami undang untuk memasak selama 4 hari, mohon ini ada uang, mohon diterima sebagai upah untuk Ibu Aminah. Ketika itu Ibu Aminah melihat bahwa Pak Lurah ini dan Ibu Lurah ini memberikan uang yang dimasukkan ke dalam amplop, tetapi lembarannya ini sangat banyak sekali. Dan waktu itu Ibu Aminah mengatakan bahwa nuwun sewu Pak, ini agaknya terlalu banyak bagi saya, dan kali ini saya juga belum bekerja. Nanti saja kalau saya sudah selesai bekerja, saya bisa diberi upah. Akhirnya Bu Lurah berkata, gini Bu Aminah, ini sebagai ucapan terima kasih kami kepada Bu Aminah yang sudah mau ikhlas membantu kami.
Kami ingin memberikan upah ini di depan sebagai wujud terima kasih kami. Mohon ini diterima dan Ibu Aminah segera bisa bekerja malam ini juga. Akhirnya singkat cerita, Ibu Aminah ini menerima uang dari Pak Lurah dan Bu Lurah dan dia bekerja, diantarkan ke dapur oleh pengantarnya tadi. Ketika sampai di dapur, Ibu Aminah ini kagum sekali dengan dapur Pak Lurah karena sangat bersih sekali dan sangat luas. Di situ juga ada peralatan memasak yang sangat lengkap. Tetapi Bu Aminah juga melihat di situ banyak orang, laki-laki perempuan yang juga ditugasi memasak. Ada yang memasak ayam, ada yang memasak daging, ada yang memasak telur. Tetapi laki-laki mereka ini bekerja dengan diam. Inilah yang membuat Ibu Aminah ini merasa aneh dan dia merasa kesepian walaupun di situ acara hajatan ini sangat ramai dan banyak orang. Tetapi karena sudah dijelaskan, karena itu aturan orang-orang yang bekerja di situ ketika di tempat Pak Lurah, akhirnya Ibu Aminah dia bekerja. Dia melanjutkan pekerjaannya dan dia mulai bekerja. Ketika dia mulai bekerja, Ibu Aminah merasakan seperti ada tenaga yang luar biasa yang ada di dalam dirinya. Ketika dia ini memasak dengan masakan yang bermacam-macam, lauk dan sayur mayur, dan sangat banyak jumlahnya, dia merasa tidak ada rasa letih. Dan alhamdulillah dia bisa menyelesaikan semua pekerjaannya dengan lumayan cepat dibanding biasanya kalau dia bekerja di tetangganya. Akhirnya setelah selesai memasak dan masakannya ini sudah matang, ada beberapa orang wanita yang membawa besek-besek dan menata apa yang sudah dimasak Ibu Aminah ini dimasukkan ke dalam besek, dan tidak terasa sekian banyaknya masanya dimasak Bu Aminah ini sudah masuk ke dalam besek-besek itu. Dan Bu Aminah beristirahat sambil menunggu orang yang ingin mengantarkan dia pulang, karena pekerjaannya hari itu juga sudah selesai, satu hari itu. Tinggal dia besoknya lagi, dia dijemput lagi untuk datang ke situ. Sambil menunggu orang yang akan mengantarkan, Bu Aminah ini melihat ada seorang laki-laki. Dia masih muda dan dia ini dari tadi hanya bekerja memasak nasi. Iseng-iseng Bu Aminah ini ingin mengajak berbicara laki-laki tadi, karena tidak ada sejak dia berangkat sampai tempat dan di situ banyak orang, tidak ada yang bisa diajak berbicara. Akhirnya Bu Aminah mulai menyapa laki-laki itu. Nun sewu Mas, namanya siapa nggih, dari mana, dan apakah asli warga sini dan sudah lama bekerja di tempat Pak Lurah? Itulah pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Aminah. Dan akhirnya laki-laki itu menoleh ke arah Bu Aminah dan dia berkata bahwa tanpa menyebutkan namanya, dia mengatakan bahwa dia tidak berasal dari situ. Dia asalnya jauh dari wilayah situ. Dan dia mengatakan bahwa dia berada di sekitar daerah Jawa Barat aslinya. Dia sudah 5 tahun mengabdi ke tempat Pak Lurah. Dan dia berbalik bertanya kepada Bu Aminah, "Loh Bu, kok bisa di sini? Kenapa Ibu di sini? Kok Ibu bisa sampai di sini, ini caranya gimana?" Pertanyaan terakhir inilah yang membuat Ibu Aminah ini kaget. Kok aneh pertanyaannya? Kok ada, gimana caranya bisa saya datang ke sini? Akhirnya Bu Aminah menjawab bahwa dia ini memang disuruh untuk menjadi juru masak di acara hajatan putrinya Pak Lurah. Dan caranya dia sampai di sini, dia dijemput oleh orang utusan Pak Lurah dan diantarkan ke tempat Pak Lurah. Loh, emangnya kenapa Pak Mas? Gini Bu Aminah, di sini ini tempatnya manusia yang dulu matinya ini pernah melakukan kesalahan semasa hidupnya. Seperti ada yang dulunya semasa hidupnya
melakukan pesugihan. Ketika dia mati, dia dipekerjakan di tempatnya Pak Lurah sini. Ada juga yang dulunya dia sebagai seorang perampok, ketika mati dia dipekerjakan di sini. Loh, kalau masnya ini, kalau saya dulu saya bunuh diri, Bu, mati saya. Dan ketika saya meninggal, saya mati, saya diseret oleh 2 orang dan saya ditempatkan di sini untuk mengabdi ke Pak Lurah. Dan tugas saya memasak nasi. Dari jawaban itu, akhirnya Bu Aminah ini sadar bahwa ternyata saat ini dia bekerja di tempatnya alam gaib, bukan tempatnya manusia. Dari situ belum sempat Bu Aminah ini bertindak lebih lanjut karena cerita itu, karena dia juga merasa ketakutan. Tiba-tiba ada 2 orang laki-laki seperti perawakan tinggi tegap dan dia seperti memakai baju seorang prajurit. Tiba-tiba 2 orang laki-laki ini memegang lengan dari laki-laki yang diajak bicara Bu Aminah, dan seperti nada marah kepada laki-laki itu. Dari situ akhirnya Bu Aminah ini merasa bersalah. Belum sempat Bu Aminah ini berbuat apa-apa, tiba-tiba laki-laki itu diseret oleh 2 orang prajurit tadi dan diajak keluar dari dapur menuju ke halaman belakang. Di situ Ibu Aminah sempat melihat tiba-tiba laki-laki itu mengeluarkan pecut dan menyabetkan pecut itu ke tubuh dari laki-laki tadi, dan tiba-tiba laki-laki itu terjatuh dan terbakar. Ketika Ibu Aminah kaget melihat hal tersebut, tiba-tiba lampu di seluruh tempat Pak Lurah itu termasuk di dapur menjadi padam dan mati. Di situ akhirnya Bu Aminah ini sadar bahwa dia ini berada di alam gaib dan dia mencoba keluar menuju gerbang yang ada di depan rumah Pak Lurah. Ketika sampai di gerbang dengan tertatih-tatih, ketika melewati pintu gerbang, Bu Aminah ini sempat menengok ke belakang, dan tiba-tiba di situ apa yang dia tadi lihat, rumah mewah seperti keraton dan ditutupi oleh dinding yang sangat megah, dan di situ ada gerbang, ternyata sudah tidak ada. Di situ Bu Aminah hanya melihat pohon yang sangat besar, dan di sekitarnya ada beberapa kuburan manusia. Akhirnya Bu Aminah sadar bahwa dia ada di pekuburan. Akhirnya dia menjauh dari tempat itu, sampailah jam 5 pagi Bu Aminah ini ke sebuah pasar yang disebut Pasar Ngentong, yang tidak jauh dari jalan raya. Karena belum banyak orang, Bu Aminah akhirnya diam di situ menunggu banyak orang. Ketika sudah banyak orang berkumpul di Pasar Ngentong, akhirnya Bu Aminah ini mencari ojek untuk pulang ke rumah. Sesampai pulang ke rumah, Bu Aminah ini kaget karena banyak orang yang melihat dia ini dengan tatapan aneh. Bahkan putranya Bu Aminah yang masih SD ini keluar rumah menjemput ibunya ini dengan menangis dan mengatakan, "Bu, kangen Bu, neng diwae sampai saat ini, selama ini kemana?" Akhirnya karena bingung, Ibu Aminah ini masuk ke rumah. Akhirnya banyak warga yang berdatangan, suaminya juga keluar dari kamarnya dan mengatakan bahwa kemana saja Bu selama ini kok tidak pulang-pulang. Ternyata Bu Aminah dikasih tahu suaminya bahwa dia telah meninggalkan rumah ini sudah 40 hari lamanya. Dari situ akhirnya Bu Aminah ini bercerita bahwa ternyata dia ini ditempatkan menjadi juru masak di tempatnya Pak Lurah, dan di sana ternyata di alam gaib. Dan Bu Aminah merasa bercerita bahwa dia ini baru 1 hari kerja. Ketika itu akhirnya Bu Aminah juga sadar bahwa dia ini juga diberi upah. Ketika dilihat tasnya, ternyata di situ sudah penuh dengan lembaran-lembaran uang kertas.
dan setelah dihitung jumlahnya mencapai sekitar hampir 100 juta. Tapi pada waktu itu Bu Aminah dan suaminya ini takut untuk menggunakan uang itu. Akhirnya esok harinya dia mendatangi seorang ulama setempat dan menanyakan dan menceritakan apa yang dia alami. Dan ulama tersebut menjelaskan bahwa ini adalah uang asli dan bisa digunakan. Dan apa yang dialami oleh Ibu Aminah adalah kehendak Allah SWT. Dan Bu Aminah diharuskan tetap bersyukur karena mendapatkan ujian, tetapi juga mendapatkan berkah dari Allah SWT. Dan si ulama tadi juga mengatakan bahwa sebaiknya sebagian juga diperbantukan untuk membantu masjid dan diberikan sebagian juga untuk fakir miskin, dan sebagian bisa digunakan untuk biaya hidup. Demikian cerita ini diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.